Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusukh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wal ruh. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sama-sama dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah kasih kepada kita, yang Allah berikan berupa kesehatan panjang umur. Di tengah-tengah banyak saudara-saudara kita yang sakit, hanya sehari dua hari mereka meninggal dunia. Beberapa hari berselang banyak kejadian tersebut ya. Yang kita manfaatkan umur kita untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, buat diri kita khusus dan juga buat kaum muslimin saudara-saudara kita yang lain. Dan begitu juga kita mensyukuri nikmat fasilitas yang Allah kasih kepada kita sesuai dengan pembahasan sebelumnya, bahwa kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala beribu-ribu nikmat ya. Masuk tadi kita nikmat hujan, kita sejuk begitu hawanya. Kita punya motor kita pakai ya. Sebelum punya motor kita pengen punya motor, sudah punya motor kita pakai buat ibadah. Tadinya kita pikir nggak punya motor jadi nggak bisa ngaji nih begitu kan. Nggak punya motor nggak bisa jalan ngumpul teman-teman ngopi segala macam. Sekarang kita punya motor, kita gunakan itu buat ngopi sambil beribadah, sambil nuntut ilmu. Itu salah satu bentuk syukur yang orang jarang sadar. Ketika orang nggak punya, orang minta kepada Allah, tapi begitu dia punya, dia lupa cara mensyukuri nikmat yang Allah sudah kasih ke dia berupa fasilitas. Lebih-lebih lagi yaitu nyawa yang masih ada di badan kita. Maka kita ucapkan alhamdulillah malam hari ini. Berkata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, فَإِذَا جَاءَ مَنْ يُرْشِدُ تَلَامِذَتَهُ وَمُرِيدِهِ إِلَى اتِّبَاعِ هَذَا السَّبِيلِ وَنَبَّهَهُمْ إِلَى أَهَمِّيَّةِ السَّعْيِ إِلَى تَزْكِيَةِ النَّفْسِ عَنْ طَرِيقِ نَقْلِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ مِنْ مَجْرَدِ قَنَاعَةٍ أَوْ يَقِينٍ maghrusin fil aqli ila atifatin minal hubbi wal khawfi wat ta'zim tuhaiminu alal qalbi ila akhir. Berkata Syekh Muhammad Said Ramadan, fa iza jaa, apabila kamu lihat, kamu temukan ada nih nanti mayursyidu talamizahu wa muridihi, ada orang yang punya murid-murid atau punya pengikut ya. Talamiz itu tilmizun bahasa Arab, artinya murid. Nah, murid itu sendiri dalam bahasa Arab artinya pengikut. Murid ya, diambil dari kata arada yuridu, artinya orang yang menginginkan ya. Jadi kalau kita bilang murid itu dalam bahasa Arab artinya orang yang menginginkan sesuatu. Jadi seorang guru punya murid, berarti murid tersebut adalah orang yang menginginkan sesuatu dari gurunya berupa ilmu gitu, berupa kebaikan, berupa berkah. Nah, itu namanya murid. Jadi siapapun orangnya, kalau dia menginginkan sesuatu dari kita baik berupa berkah, Ustadz saya minta berkahnya, Ustadz saya minta doa, nah itu namanya murid sebenarnya. Jadi bukan orang yang bentuknya belajar, tapi kalau tilmizun, talamiz itu dia belajar. Apabila kamu lihat nanti ada seseorang yang yursyidu, dia bisa memursyidkan orang, dia bisa menunjukkan orang ya. Siapa aja, baik itu murid atau pengikut ya. Jadi yursyidu, pakai kalimatnya yursyidu. Yursyidu itu kita sering istilah dengar kata mursyid ya kan. Dalam istilah tasawuf itu ada mursyid. Mursyid itu guru yang membimbing ya. Apabila nanti ada seorang mursyid yang dia membimbing muridnya dan pengikutnya, nah begitu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Manaqib itu dibilang la yanbaghi li ahadin ayyastarshida 'alan nas illa wa fihi salasatu asya'.
seseorang itu nggak patut menjadi mursyid. Mursyid ini kalau dalam istilah tasawuf lebih dalam dari guru. Ya, mursyid itu bahkan kalau dalam istilah sufi ya, orang-orang yang sufi ya, tasawuf, mereka thariqat begitu. Itu guru mursyid itu bahkan menemani mereka pada saat sakaratul maut begitu. Ya. Atau guru mursyid tersebut mukanya dibayangin ketika berzikir. Ada juga thariqat model begitu. Pokoknya macam-macam bentuk mursyid itu. Nah, orang yang bisa jadi mursyid semacam itu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dia nggak patut menjadi mursyid yang model begitu, yang diikuti muridnya, yang sampai dibayangkan wajahnya ketika berzikir, atau dia bisa menemani muridnya saat sakaratul maut, bisa memberikan pertolongan di hari kiamat. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dia nggak patut, kecuali dia harus punya 3 hal. Illa wa fihi salah satu asya, di dalam diri dia punya 3 hal. Apa? Ilmu ulama. Yang pertama, ilmunya para ulama. Nah, itu udah jelas, baik itu syariat, tauhid, fikih, tasawuf, ya, itu pasti. Kita sudah belajar Al-Hikam kemarin, kita sudah tahu siapa itu Ibnu Athaillah, pengarang Al-Hikam. Dia adalah sarjana Al-Azhar, punya kitab, belajar syariat, kan begitu ya. Jadi mereka para ulama-ulama sejati, mereka tidak kopong masalah syariat. Syariatnya total, kental, tingkat ketinggian ilmu syariatnya bagus, punya sanad ilmu guru-guru yang bagus. Kemudian begitu tua mereka beranjak kepada tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa. Jadi syariatnya bagus, jiwanya juga bagus, ilmu tasawufnya bagus. Jadi nggak separuh-separuh, nggak syariatnya kopong, kemudian mereka bertasawuf. Banyak yang begitu, kemudian mereka melenceng. Banyak juga orang berfikih tidak bertasawuf, akibatnya mereka jadi fasik. Fasik itu artinya mereka merasa dirinya sendiri paling benar, ya. Merasa ini harus begini, ini harus begini, kurang kebijaksanaan. Orang yang tidak tazkiyatun nafas, tidak membersihkan jiwa, mereka pasti kurang kebijaksanaan, ya. Artinya mereka terpaku dengan hukum-hukum, karena fikih ada batasan-batasan hukum, ada had-had, ada batasan-batasan yang jelas. Apabila ini dilanggar begini, maka resikonya begini. Itulah pentingnya orang ketika tua nanti dia harus tazkiyatun nafas atau ikut ke jalan tasawuf. Ya, kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, seseorang tidak akan sampai kepada Allah kecuali dia bertasawuf. Ya, tasawuf. Dia nggak peduli masalah istilah tasawuf. Anda nggak setuju dengan istilah tasawuf, nggak apa-apa. Yang penting ihsan. Saya ngajarin ilmu ihsan. Gitu. Dari awal sudah kayak gitu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, harus pertama ilmu ulama. Yang kedua hikamul hukama. Dia harus punya hikamnya para hukama, ya. Jadi perkataan dia harus menancap ke dalam hati, baru dia bisa menjadi mursyid. Bagaimana enggak dia dijadikan mursyid sama orang kalau kata-katanya nggak diikutin? Mustahil kan? Ya, dia jadi mursyid besar dalam thariqat, mustahil muridnya sampai menunduk-nunduk dengan dia kalau dia nggak punya hikmah. Kata-katanya itu menyerap ke dalam hati, bisa melunturkan kotoran murid-murid. Itu hikmah. Yang ketiga wasiyasatul muluk. Yang ketiga, seorang guru yang dia akan dijadikan mursyid, dia harus punya siyasatul muluk, yaitu siasat para raja. Siasat para raja artinya dia pintar berpolitik, walaupun versi kecil. Berpolitik, bahasa gampangnya berpolitik, tapi bukan berpolitik dalam arti kita harus jadi anggota DPR atau segala macam, enggak. Masing-masing orang itu menafsirkan politik itu beda-beda, ya. Termasuk Habib Umar bin Hafiz, walaupun dia bilang dia memakai hadis yang ada Nabi seorang sahabat, saya lupa namanya, Abdurrahman bin Samurah, ada hadis dalam Sahih Bukhari. Abdurrahman bin Samurah, kata Nabi, wahai Abdurrahman bin Samurah, hati-hatilah kamu meminta jabatan. Jabatan itu berat, kata Nabi, dimintai pertanggungan jawab. Jadi ada mazhab seperti Habib Umar bin Hafiz yang sekarang terkenal dengan ulama hadis. Beliau itu lari dari yang sifatnya namanya jabatan, dan beliau memerintahkan murid-muridnya itu untuk lari dari jabatan. Bahkan kalau ditawarin jabatan, kalau bisa pura-pura gila, jangan sampai jadi pejabat. Ada juga zaman dulu, ulama-ulama zaman dulu banyak yang menjadi kodi, jadi pemutus perkara, mereka menjadi penasehat presiden. Kalau zaman sekarang itu Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan itu jadi penasihat Presiden Jokowi, gitu. Itu bagus juga. Jadi masing-masing punya tafsiran beda-beda. Begitu juga Mbah Mun Maimun Zubair juga bilang
Ya kalau kamu nggak jadi anggota partai atau apapun itu yang bisa tembus ke pemerintahan, bagaimana kamu bisa menasihati pemerintah? Jadi masing-masing orang punya penafsiran beda-beda. Yang jelas orang itu harus punya siyasatul muluk, dia harus punya siasat politik para raja walaupun versi kecil. Artinya dia bagaimana cara manajemen pengajiannya, muridnya, bagaimana cara menarik orang, bagaimana cari, pokoknya begitulah, dia punya ide-ide cemerlang. Itu siasat namanya, siyasatul muluk. Itu harus punya. Jadi ilmu, hikmah, dan siasat. Kalau orang ini sudah punya 3 ini, berarti dia pantas menjadi mursyid. Jadi gampang sekarang, nggak usah banyak tanya lagi mursyid kayak gimana sih. Itu tadi ciri-cirinya mursyid. Dia harus punya ilmu ulama, hikmahnya hukama, dan siasat para raja. Dia pinter, ya. Kamu kerjanya pantasnya di sono, karena kamu di sini nggak cocok sama jiwa kamu, begini. Dia bisa kasih masukan. Itu namanya siasat. Ya, dan itu juga termasuk hikmah sebenarnya. Itu ilmu yang diturunkan Nabi Dawud kepada Nabi Sulaiman, itu penting, ya. Jadi mursyid nanti apabila muncul katanya seorang mursyid yang dia membimbing murid-muridnya atau pengikutnya ila tibai hadzal sabil, untuk mengikuti jalan ini, yaitu jalan ihsan, ya. Ini masih putus kalimatnya, masih koma. Wanabahahum, dan memperingatkan mereka, mewanti-wanti mereka, mewarning mereka ila ahammiyatis sa'i ila tazkiyatin nafas, kepada pentingnya bersungguh-sungguh mensucikan jiwa, antari kinaqlil iman, dengan jalan naqlil iman billah, yaitu memegang keimanan kepada Allah, memindahkan keimanan kepada Allah, min majradi qanaatin, dengan bentuk yang disebut qanaah. Qanaah itu tahu diri, sadar sama kebutuhan diri, sadar juga kapasitas diri, sehingga dia tahu diri, dia mintanya apa kepada Allah, kemudian dia dapatnya apa, dia bersyukur. Namanya qanaah. Qanaah itu merasa cukup akan nikmat yang Allah kasih, merasa sudah banyak. Bahkan di dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah itu ada kalimat dari penafsir, yaitu Muhammad Bika Abdul Aziz, ngomong begini, Allah itu ngasih kamu nikmat seakan-akan nggak ada hamba lain selain kamu. Paham nggak? Coba diperhatiin, coba dirasain, bener nggak? Allah tuh ngasih nikmat ke kita seakan-akan nggak ada hamba lain selain kamu, yang diurusin kamu doang. Coba pernah nggak merasa kayak gitu? Sebenarnya kalau kita bersyukur seperti jalan yang kemarin dikasih tahu Syekh Al-Buti, caranya ribatun ni'amil bil mun'im, yaitu kamu mengaitkan nikmat dengan pemberi nikmat. Coba kopi, teh, gula, bahkan kata Sayyidina Ali, kamu bisa nyimpen gula dalam 3 hari, berarti kamu termasuk orang kaya. Nyimpen gula dalam 3 hari termasuk orang kaya. Zaman dulu sahabat Nabi nggak ada yang nyimpen makanan untuk lebih dari 3 hari, nggak ada, pantang buat mereka, sekaya apapun. Kayaknya sahabat Nabi dulu tuh bentuknya kambing, onta, sawah, ladang, kebun, sama korma. Tapi nggak ada yang sifatnya di gerobak kayak gitu, paham? Iya, nggak ada. Pantang buat mereka tuh nyimpan makanan lebih dari 3 hari. Maksudnya buat untuk lebih dari 3 hari. Itu sahabat Nabi. Bahkan Salman Al-Farisi itu pernah nangis. Ditanya, kenapa kamu? Saya lagi ingat hadis Nabi, ucapan Nabi tentang hisab, tentang harta. Emang kamu punya apa? Saya punya ember, saya pakai setiap hari buat nimba. Cuman ember doang, gak ada, takut dihisab, ya. Karena saya lupa ini ember saya belinya pakai duit apa, dapatnya dari mana. Itu yang namanya tazkiyatun nafas, menyucikan jiwa. Kata Syekh Al-Buti, nanti mungkin ada seseorang yang begitu memperingatkan murid-murid dengan jalan semacam ini, memperingatkan mereka betapa pentingnya mensucikan jiwa dengan cara yaitu naqlil iman. Naqal itu kan memindahkan, ya. Jadi memindahkan bentuk iman itu min majradi qanaatin, dari suatu bentuk qanaah, au yakinin atau keyakinan, maghrusin fil akli, yang tertanam di dalam akal, ila atifatin minal hub, kepada atifah. Kepada atifah itu perasaan, minal hub, dari semacam rasa cinta kepada Allah, ya, wal khauf, dan rasa takut kepada Allah, wa ta'zim, dan rasa pengagungan kepada Allah.
tuhaiminu 'alal qalbi, yang itu bisa menjadi penerang di dalam hati, menjadi pengawas bagi hati tersebut. Itu dia menjadi tuhaiminu itu sifatnya mengepung atau mengawasi terhadap hati, ya. Jangan sampai hati ini lepas dari rasa cinta, rasa takut, rasa pengagungan kepada Allah. Ya. Asalnya itu qanaah, merasa cukup dengan nikmat, tapi lama-lama dari rasa cukup tersebut harus muncul rasa cinta kepada Allah. Kemudian rasa takut, takutnya kayak tadi kita coba bayangin kalau seandainya nikmat itu dicabut sama Allah, motor kita ditarik, diambil, begitu kan? Atau kita tertabrak di jalanan, bagaimana ceritanya? Dengan begitu maka muncul ta'zim, rasa pengagungan kepada Allah. Betapa Allah itu menjaga kita, sayang dengan kita. Allah masih kasih kita kesehatan badan, kesehatan jiwa, ya kan? Kita lihat saudara-saudara kita yang lain sedang sibuk dengan urusan yang lain, maka kita dalam malam hari ini bisa berdakwah, itu kan ta'zim, namanya bentuk pengagungan kepada Allah. Wa nazzama lahum ila zalika minhajan min al-awrad wal ma'surat, dan wa nazzama lahum, dan memberikan nazam itu syair, ya. Syair atau ungkapan begitu. Wa nazzama lahum, dan membacakan kepada mereka ila zalika minhajan min al-awrad al-ma'surat, kepada jalan yang ada wirid-wiridnya atau maksurat, atau yang sifatnya ada asar, bacaan-bacaan zikir yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Itu harus ada. Jadi seorang mursyid itu selain kamu bersihkan jiwa kamu, kamu harus tanamkan keyakinan di hati kamu, begitu. Ya, kamu harus beriman kepada Allah seiman-imannya sebenar-benarnya. Terus kamu harus cinta kepada Allah, harus takut, harus ta'zim. Selain itu tuh murid dibekalin juga sama wirid-wirid. Nah, kata Syekh Al-Buti tuh, seandainya nanti ada orang macam begitu, katanya. Ya'khuzuna biha anfusahum, yang mereka itu ya'khuzuna biha anfusahum, yang mereka itu bisa mengawasi dengan sebab tadi al-ma'surat, wirid-wirid, ya. Anfusahum, akan jiwa-jiwa mereka, akan diri-diri mereka, mereka bisa kuasain dengan sebab itu, ya. Hasil dari wirid mereka bisa memantau hati, menenangkan emosi dan lain sebagainya, begitu. Liyukhriju bizalika, supaya mereka bisa mengeluarkan dengan cara wirid, dengan cara maksurat, ya, bacaan-bacaan yang teriwayat dengan nyambung ke sahabat-sahabat Nabi. Kan ada tuh wirid-wiridan yang gak diajarin sama Nabi, tapi sahabat baca. Artinya riwayatnya itu putus sampai ke sahabat Nabi. Itu disebutnya nanti marfu itu terangkat. Artinya orang ahli hadis sepakat begini, walaupun itu yang baca misalkan Abdullah ibnu Mas'ud, ya, itu nggak pernah terdengar bahwa itu dari Nabi, tapi mereka mengangkat bahwa itu dari Nabi, walaupun putus. Abdullah bin Mas'ud nggak bilang ini dari Nabi, tapi ini saya baca. Maka logika orang ahli hadis mengatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud tidak mungkin membaca sesuatu yang bid'ah yang dilarang oleh Nabi. Pastilah dia pernah bertanya atau diperintah oleh Nabi atau bagaimana, yang jelas. Karena ada sumpah dari Nabi, sebaik-baik kurun adalah kurun saya dan kurun setelah saya. Kemudian kurun satu lagi setelah kurun yang setelah saya. Jadi ada 3 generasi itu yang disebut oleh Nabi. Jadi ada tahun 1 Hijriah, 2 Hijriah, 3 Hijriah, abad 1, abad 2, abad 3 itu tahun-tahun kurun-kurun generasi terbaik yang Nabi sebut. Jadi logika ahli hadis mustahil Nabi sudah bilang 1, 2, 3 abad Hijriah, 100, 200, 300 Hijriah, Nabi sudah bilang itu kurun terbaik, mustahil mengamalkan bid'ah, paham? Atau sesuatu yang tercela yang dilarang oleh agama Islam yang tidak bersumber dari Nabi. Walaupun itu putus hadisnya itu hanya kepada sahabat, tapi mustahil sahabat mengamalkan sesuatu yang dilarang oleh Nabi. Namanya maksurat, paham nggak? Jadi kalau kita dengar ada kiai asar pakai sin, pakai sa, maksudnya sa perahu, itu namanya perkataan sahabat, tapi bunyinya kayak hadis, paham nggak? Kayak Sayyidina Ali, an-nasu niyamun iza matu intabahu, manusia semuanya tidur, nanti kalau udah mati baru pada sadar, paham? Kata Sayyidina Ali, manusia semuanya pada tidur, pada molor, pada lupa, nanti kalau udah mati baru pada sadar. Itu kan bunyinya kayak hadis,
Tapi Ali yang ngomong, paham? Nah, tapi Ali itu pasti ngomong kayak gitu berdasarkan ilmu yang didapat dari paham nih? Itu namanya marfu, terangkat. Jadi riwayat hadis tersebut terangkat. Paham nih? Maksurat namanya itu. Banyak sahabat-sahabat bisa ngomong sejenis kayak hadis, hampir mirip kayak hadis. Umar bin Khattab juga sama, sering kalau ngomong tuh mirip bunyinya kayak hadis. Bahkan Nabi yang ngomong, kata Nabi begini, seandainya ada hadis selain dari saya, maka Umar bin Khattab ini periwayat apa? Pengucap hadis. Seandainya ada hadis selain dari saya, maka Umar bin Khattab itu bentuknya hadis. Kenapa? Karena Umar bin Khattab kalau ngomong tuh selalu dibela sama Al-Quran. Bela sama Al-Quran. Banyak hukum-hukum yang dasarnya Umar bin Khattab. Salah satunya hukum berjilbab. Karena Umar bin Khattab yang, ya Rasulullah, apakah ada ayat tentang hukum berjilbab? Itu akhirnya turun membela Sayyidina Umar bin Khattab, mendukung pendapat Umar bin Khattab. Liyukhriju bizalika, supaya murid-murid tadi, pengikut-pengikut tadi mampu mengeluarkan bizalika dengan sebab mereka berwirid, dengan sebab mereka membaca maksurat, ajaran-ajaran yang bersumber dari sahabat Nabi, mintaihil ghaflah, yaitu dari kotoran-kotoran lalai, ila sa'idi dzikir, kepada mendalami zikir. Jadi seorang murid dengan sebab mereka diajarkan oleh si mursyid, mereka mampu mengeluarkan rasa malas. Paham ya? Rasa malas berzikir menjadi rajin zikir. Malas sholat jadi rajin sholat. Malas ibadah rajin ibadah. Malas mikir jadi rajin Nah, ini kan kalau muridnya kagak berubah kayaknya sempalan. Padahal ada kesalahan sama guru apa sama muridnya nih kan gitu kan. Itu salah gua apa salah lo nih. Paham ya? Ya. Fal musyahadatu bi'ainil basirah. Wah, ini yang hebat. Fal musyahadatu ba'ainil basirah, yang begitu akan terlihat, disaksikan dengan ainul basirah. Kamu nggak bisa lihat dengan mata telanjang orang itu rajin apa gimana, murid itu tambah rajin sholatnya, bukan itu bentuknya. Tapi kamu bisa lihat bi'ainil basirah, dengan pandangan batin, bahwa cahaya si murid ini tambah bagus. Paham nggak? Cara berpikirnya tambah bagus, kecerdasannya tambah bagus, sikapnya, adabnya tambah bagus, walaupun secara didikannya nggak sampai kayak militer, biasa-biasa aja. Tapi kamu bisa lihat kualitas si murid, walaupun ilmunya kecil tapi adabnya bagus. Berarti si mursyid berhasil. Paham nih maksudnya? Nah. Fal musyahadah, ya, ada perubahan. Fal musyahadatu bi'ainil basirah, kamu hanya bisa lihat itu dalam ainul basirah, pandangan yang tajam, yang murni. waliyatahaqqaqu 'inda idzin bil ihsan allazi yaj'aluhum asna'a qurbatihim wa ibadatihim ka'annahum yarawna Allah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.